Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar nyeluk asam. Asam belabik dimakan ikan. Kalau nangar bunyi jawaban salam, nampaknya ramai dah bematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama Kepala Dusun Pangkalan hadir bersama kita. Saya ada pantun sebenarnya tadi. Buah semangke dikilan-kilan, lakak dikilan disusun-susun, rasa suke ceramah ke Pangkalan, karena dijemput langsung lah Pak Dusun. Jadi kesan saya pertama, saya dijemput lah Pak Dusunnya langsung di penyeberangan tadi. Alhamdulillah. Kemudian yang kita hormati bapak-bapak RT-nya, Pak Labainya, Pak Hajinya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian Ketua Permata Desa Mak Jage. Batu Mak Jage kan? Desa Batu Mak Jage. Ini beberapa desa yang saya kenal, ada maknya itu pertama Mak Jage, kedua Mak Lebar, ketiga Mak Tangguh. Masih belum jumpa saya desa Mak Lampir. Oh, Mak Rampai ada ya. Ya, alhamdulillah. Jadi seumur hidup saya, itulah pertama kali saya menjajakan kaki ke Dusun Pangkalan, Desa Batu Mak Jage. Tadi nak berangkat ditanyalah bini saya, "Bang, kalak ceramah ke mana?" Kata saya, ceramah di Masjid Babul Jannah. Di mana ya? Dusun Pangkalan. Pangkalannya di mana? Dari Sambas ke Sungai Kelambu 1 jam hampir. Dari Sungai Kelambu Pangkalan ojek terus kalak jumpe Simpang 4 Sungai Kelambu belok kere. Lakak belok kere lurus sampai ke Pangkalan Kongsi. Dari Pangkalan Kongsi lurus lagi jumpe Jalan Parak. Sekitar 1 kilo lurus lagi jumpe kuburan. Jauhnya ya bang sampai jumpe kuburan. Pokoknya lah kata Ibu Nurpalah ada jumpe kubur kalah. Lakak dari kubur belok kanan, pemakaman Muslim belok kanan, katanya nyebrang. Lakak nyebrangnya sekitar 3 menit. Lakak ya kalau ada yang jemput gratis marangnya. Lakak ya pakai motor dijemput barulah nyampai ke masjid dia. Jauhnya bang kata dia, api-api abang jauh, yang penting aku dekat di hatimu. Memang rasa jauhinnya ceramah di situ. Biasanya saya begitu saya baca WA dari Bu Nurpalah, pagi kan ke usah tuh ilmu. Rasa jauhinnya weh. Dan tahu saya sebenarnya alamatnya, tapi alhamdulillah Allah izinkan jumpa. Dan sebenarnya Ibu Nurpalah, Ketua BKMT Kecamatan Tabas, ada beberapa kecamatan yang udah ngundang saya, dah saya tetapkan jadwal jam. Pertama Teluk Keramat dia membatalkan karena Covid. Kemudian Sejangkung membatalkan karena Covid. Lalu tiba-tiba Bu Nurpalah WA saya. Itu batal tuh kayaknya saya. Dalam hati saya pasti batal, rupanya jadi.
Luar biasa. Alhamdulillah, dan yang hebatnya ibu-ibu, bapak-bapak bisa hadir. Tadi kata Bu Nurpalah yang harusnya Keraje, yang harusnya Kume, ya mungkin ada yang tetap milih Kume, tapi yang tetap milih datang ke situ, saya doakan balik dari situ rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit-sakit Allah sembuhkan sakitnya. Yang daan punya anak Allah beri anak. Yang masih sedikit anaknya Allah tambahi anaknya. Yang baru nak seorang bininya, bini sekalian. Yo, ada yang ngaminkan tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ndak bisa nak saya sebutkan semuanya satu persatu pangkat dan jabatannya. Walaupun ndak saya sebutkan, mudah-mudahan kita yang hadir semuanya ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi dari perwakilan desa daan kenal dengan saya pun daan kenal juga dengan orang Pangkalan. Jadi saya kenalkanlah diri saya. Kalau Nami mungkin dah rata kenal, karena saya termasuk ustadz yang terkenal. Perasaan saya aja. Buktinya saya dah sampai kena undang ke Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Putusi, Bau Sintang, Mempawah, Bengkayang. Jadi saya dah terkenal. Nah, jadi saya ini asal sampat sehat pasti saya datang insya Allah. Ustaz, Bapak Ibu usah mikir gimana cara ngundangnya. Sampai-sampai ada yang WA saya, Pak Ustadz gimana cara ngundang Pak Ustadz katanya. Bukan ngundang, Pak Ustadz gimana cara manggil Pak Ustadz katanya. Ya saya sabut namanya ikut 3 kali. Macam mantu jelangkung dia gitu kan. Gampang, di WA saya datang, di SMS saya datang. Cuman kalau nak SMS betul-betul pakai pulsa lah. Itu kadang ada ibu-ibu, anak muda, pihak muda nak ngundang saya lewat SMS. Biaya SMS dibebankan pada penerima. Tekan yes jika setuju. Udah ambil modalnya kita ngundang saya. Nah, jadi gampang ngundang saya dan tidak usah pikir macam-macam. Sampai ada yang nanya berapa biayanya amplopnya ngundang Pak Ustadz kata dia. Saya beri tahu ngundang saya tidak jadi pakai amplop. Amplop jok malar saya buang. Enggak, isinya pun enggak. Jadi sekarang ramai orang undang saya ceramah tidak lagi pakai amplop tapi pakai transfer. Alhamdulillah. Jadi gampanglah ngundang saya ceramah ya insya Allah. Kalau Ibu Nurpalah ya sumanor pakai surat kepada yang terhormat. Tempat lain tidak perlu. Orang mau dengarkan ceramah ya dah alhamdulillah. Zaman kini kan jak zaman antu. Coba lihat biak-biak muda mana mau nak ke masjid, takut nak ke masjid. Makanya ceramah saya videokan, saya upload di Facebook, YouTube, sehingga biak-biak muda yang di tepi jalan, yang di pasar, yang di jembatan, di tepi lorong bisa dengar ceramah. Dan kalaupun isuk lusa saya mati, ceramah saya tetap didengar orang dan jadi amal jariah untuk saya. Dan acara hari itu insya Allah semuanya dapat pahala. Yang paling besar pahalanya yang punya tempat tuh. Sampai ketua permatanya situ. Oh yang di belakang tadi ya iya. Ya masuk surga noloi kalau ya. Sambutan pun gerogi dia kata saya. Ibu Nurpalah, ketua BKMT Kecamatan Nolo, insya Allah nanti di akhirat kita akan dipimpin akan masuk ke dalam surga berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Jadi BKMT itu pemimpinnya sampai Bu Nurpalah. Maka Bu Nurpalah mimpin kita nanti masuk surga insya Allah. Tergantung amal kita juga. Ya amal kita banyak masuk surga Nolo. Nanti di akhirat yang masuk surga Nolo pertama orang yang banyak amalnya. Yang kedua orang yang namanya Islami. Jadi ada namanya orang tuh dan Islami. Makanya saya pesankan kepada Bapak Ibu, bari anak nami yang Islami. Sana asal bari nami anak
Sampai namanya anak mujeng, lasot. Dipanggil di akhirat, lasot. Dipanggil paling dolok di akhirat yang namanya Islami. Dipanggil misalkan Ibu Hasanah, Hasanah nolok kena panggil. Kalau Bang Seningsi, Nudi, Erna Nudi, Ii Senudi ya maksudnya. Jadi berilah nama yang Islami. Pak Ustadz Atoli kan namanya Daan Islami, Daan. Nama saya bukan nama bahasa Arab. Biasa ya orang tua saya Daan tahu bahasa Arab. Tapi anak saya beri nama bahasa Arab yang Islami. Kalaupun Daan Islami namanya, pastikan artinya baik. Nama anakmu siapa, Bu? Nama anakku Kemri. Ngapa kan Kemri? Sanak salah, anakku lahir 17 Agustus. Apa Kemri ya? Kemerdekaan Republik Indonesia. Boleh. Ya jadi nanti kita insya Allah di akhirat masuk surga semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pak Ustadz, judul ceramahnya apa? Judul ceramahnya saya nak ngajak ibu baca ayat dulu. Kalau baru kita masuk ke judul ceramahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saat itu hidup di dunia, Allah ciptakan kita cuma untuk satu tujuan, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari mulai kita tidur sampai bangun sampai tidur age harus bernilai ibadah. Gimana caranya? Jadi itulah judulnya, hidup untuk ibadah. Itu dia judulnya. Sekarang ibadah terbagi 3. Ibadah terbagi berapa, Bu? 3. Ibadah terbagi berapa, Pak? 3. Mun bapak dah jawab, saya nak berhenti aja ceramah. Dan sadap ngomong kena cuekik ya. Itu acara ibu-ibu sebenarnya. Itu bapak-bapak. Jadi bapak-bapak tuh numpang naknya. Jadi numpangnya tahu-tahu lah. Numpang. Jadi semuanya ini harus bernilai ibadah. Ibadah itu terbagi 3. Pertama ada yang disebut dengan ibadah badaniyah. Ibadah apa, Bu? Badaniyah. Ibadah badan. Jadi badan kita itu harus bernilai ibadah. Gimana caranya, Pak Ustadz? Saya beri contoh. Bu, Ibu, masuk WC ibadah ke bukan? Kata siapa? Masuk ke WC ibadah ke bukan? Bukan ibadah. Berak ya bukan ibadah. Tadi saya pas nak jalan ke situ jumpa pelang nama Dusun Perak. Cobanya saya ganti P-nya dengan B, Dusun Berak. Yang butik kawan tadi cerita. Masuk WC bukan ibadah. Gimana supaya jadi ibadah? Sabut nama Allah ketika nak masuk WC, langkahkan kaki kiri, baca doa masuk WC. Apal ke doa masuk WC? Gimana? Allahumma lakasumtu. Ini doa buka puasa.
Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Langkahkan kaki kere, maka selama di dalam WC tercatat sebagai ibadah. Makanya jangan heran Bu kalau ada kawan kita lama dalam WC. Pas keluar lama inyan kau di WC, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dah dapat jawabannya mun kawan nanya kalau tang lama kau di dalam WC. Kata Pak Ustadz itu ibadah. Yang kedua, kalau kita masuk WC baca doa, minimal tuh baca bismillah. Minimal. Di WC itu kan tempat ajin, tempat setan. Jadi ada ajin yang tempatnya ya di tempat-tempat kotor, WC, ciringan, ya tempat ajin-ajin. Jadi ibu yang nak masuk WC dan baca doa, ya setan dah nak streaming dia, siaran langsung. Yo lihat yo kata dia Bu Erna yo, dah buka baju dia. Setan dah siap-siap nak siaran langsung di Facebook. Tapi begitu Ibu Erna, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais, langsung lobet HP-nya. Dan bisa iblis nak siaran langsung. Dan dia pun pergi sejauh-jauhnya ninggalkan WC je. Tapi mudah kedadasan gimana Pak Ustaz? Iya, gitu masalahnya. Paling indah bismillah langkahkan kaki kiri. Tapi mudah kedadasan inyan we, nak melangkahkan kaki pun lupa. Berarti daan ibadah. Maka masuk WC pun harus bernilai ibadah. Itu maksud Allah, maunya Allah kita diciptakan. Contoh lagi, maaf itu contohnya agak sensitif. Tapi saya lupa tadi mulai jam berapa ini? Jam 4:15 tadi. HP saya 15. Insya Allah laka jam 5 sadang. Karena itu jauh baliknya yo lama. Kalau makan kena laka itu tapi. Oh makan. Saya mikir kalaupun makan kalau tuh baliknya dah lapar lagi. Guncang-guncang lah jalan. Tolong bungkuskan kalau lah ya. Nyampai di Sempalai lapar, makan lagi. Oke. Contoh lagi. Maaf itu contoh agak sensitif. Yang adik yang belum nikah situ. Yang belum nikah sana dengarkan. Itu khususnya bapak-bapak, ibu-ibu. Berhubungan suami istri ya ibadah ke bukan? Berarti kambing bebini ibadah. Itik ayam bebini ibadah. Itu berhubungan suami istri bukan ibadah. Bukan. Karena binatang pun bebini. Dan itu bukan ibadah. Jadi gimana supaya berhubungan suami istri itu bernilai ibadah? Baca doa. Masih hafal ke bu doanya? Coba yang tua-tua masih hafal tak? Yang dah lampu merah dah ya. Baca doa. Doanya singkat. Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Iya enaknya doanya. Pak Dusun gimana masih hafal? Hafal. Pak Ustadz, aku udah lagi hafal dah lupa. Boleh ke ku tempel aja di dinding kamar? Usah. Kalau dia apalah anak. Masuk anak ke sekolah ditanyalah gurunya, anak-anak gimana doa bangun tidur? Dibacanya doanya. Tapi doa kau baca ya kata dia. Dapat di kamar rumah bu kata dia. Jadi berhubungan suami istri itu adalah ibadah. Resikonya kalau bapak ibu berhubungan suami istri tidak baca doa, maka setannya ikut. Namanya setan korin. Setan apa namanya? Setan korin. Setan korin akan ikut dalam hubungan suami istri yang daan berdoa. Yang pengantin-pengantin baru ya.
Makanya ndak usah heran ketika nanti lahir anak ibu pun heran, ngapain lah laki kelakuan anakku tuh tang macam nak setan. Kata setan aku nyumbang 5% katanya. Makanya berdoa baru tercatat sebagai ibadah. Tidur ibadah bukan? Bukan. Baru dia jadi ibadah ketika ibu baca doa. Tapi doa tidur usah nak dibaca. Kalau tambah tidur anu deh. Nah, itulah dia ibadah, namanya ibadah badaniyah. Karena itu acara ibu-ibu, saya tanya lagi, ngandungnya ibadah ke bukan? Ngandungnya, tahu keadaan ngandung? Bunting, buntingnya kasar, hamil. Betapa tidak adilnya Allah, andai kata ngandung ia bukan ibadah. Makanya tidak usah heran banyak ibu-ibu itu tidak berhenti dengan ngandung. Bu, anak ibu udah 12. Saya jumpa dengan ibu-ibu di Jungkat. Saya baru kini ceramah halal bihalal di Jungkat. Umurnya baru 38, anaknya dah 11. Banyaknya anak ibu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kata dia jawabannya. Adakah di situ yang anaknya banyak? 10 ada enggak? Apa ibu ikut program KB? Nggak usah ikut program KB. Program KB 2 anak cukup. Saya tidak setuju. Saya lebih setuju 2 istri cukup. Anak cuma 2. Coba bayangkan kalau anak cuma 2. 1 kena satrom, 1 tersalam, habis. Saya 7 adik saya. Bini saya 14 adik. Wih, ngapain weh? Usah nak gaya, tersinggung saya gaya. Baguslah banyak anak ye. Kata Nabi, nanti di akhirat aku akan bangga ketika yang paling banyak adalah umatku. Jadi Nabi akan bangga ibu bapak dengan kita ketika yang paling banyak tuh umatnya. Tapi banyak ya berkualitas. Bukan cuma manang banyaknya naeng. Tapi antu semuanya. Yang iya pemabuk, yang iya penjudi, yang iya pengedar narkoba, yang iya kesah ngacau nak dari orang. Tapi banyaklah anak supaya anaknya soleh dan soleha. Amin. Saya doakan anak bapak ibu soleh solehah semuanya. Jadi ngandungnya ibadah. Sakit ke ngandung bu? Melahirkannya sakit? Mana lebih sakit dengan bersunat? Sakit ke ngandung atau sakit ke bersunat? Sakit ngandung? Sunat kata dia. Sesakit-sakitnya orang ngandung masih mau ngandung lagi? Iya, sakit bersunat ada mau bersunat aja. Berarti lebih sakit bersunat jadi. Bukan gaya ngukurnya Pak Ustaz. Kalau dipotong habis tidak bisa dipakai, ibu-ibu pun kecewa kan. Nah, jadi ngandung itu ibadah. Makanya bapak-bapak kita nih Pak, yang laki-laki tidak boleh sombong dengan perempuan. Nih bapak-bapak yang laki-laki termasuk saya, tidak boleh sombong dengan perempuan. Biar nak apa pun pangkatmu bintang 7. Bintang 7 ya obat sakit pala. Bintang 4 jenderal. Sehebat-hebatnya jenderal, dia keluar dari perempuan. Betul? Ustadz Hatoli bukan keluar dari batang adik, tapi dari perempuan. Makanya saya dan beraninya nak melawan mak saya. Walaupun saya S3 kuliahnya, tapi mak saya yang daan tamat SD ya weh. Apa kata dia? Aku jak bodoh.
aku daan sekolah ya menurut pendapatku nak kita pakai ada api-api pasti kami pakai omongannya. Karena lebih penting menjaga perasaan orang tua daripada kita merasa benar. Orang tua itu tidak bisa diceramahi. Saya di rumah tidak suah dianggap sebagai penceramah, sebagai ustadz tidak suah. Tetap masih dianggap macam anak yang baru belajar ngomong. Lucu. Umat saya tidak tamat SD. Bahasa Indonesia tidak lancar. Suah saya bawa dua kali ke Jakarta. Waktu wisuda S1, S2 itu saya bawa ke Jakarta. Saya ajak belanja. Milih baju. Silakan mak pilihnya saya. Dipilihnya lah. Dapatlah dia yang cocok. Ditanyanya kurang Jakarta. Berapa suti? Oh, kita nawakan umakku ini. Sampai yakin. Taima ajak ceramah gitu. Umak kita ditawakan. Suti. Apa bu? Kata dia. Suti berapa? Mak bukan suti tapi sehelai. Ya sehelai berapa? Oh ibu dari mana? Kata dia. Dari Sambas. Sambas tuh di mana? Adalah pokoknya gitu. Jadi mak saya itu tidak lancar dia bahasa Indonesia. Jadi kami ini termasuk orang-orang kampung juga sebenarnya yang betani sami. Mak saya cuma nurih nangkal 20.000 sehari. Tapi alhamdulillah anaknya bisa sekolah sampai saat hari itu. Jadi ngandung itu ibarat. Makanya saya tidak berani melawan mak saya. Apapun katanya sebisa mungkin, kalaupun salah saya diam aja, diam. Kalau suruh ayah ngomongnya, ya gitu yo. Jadi jangan mulut kita nak ngomongin umat. Itu kadang banyak biak-biak baru nak belajar agama, dah langsung nyeramahi orang tua. Mak itu we syirik, itu we sesat mak, itu bid'ah, umat masuk neraka. Umatnya dimasukkannya ke neraka. La ilaha illallah. Nak geye kawan-kawan, saudaraku. Jadi ada tahapannya. Mun laki ibu ndak sembahyang, misalkan, ndak usah ibu yang nyeramahinya. Kadang ibu ndak didengarlah laki. Kau baru nak seminggu ikut BKM tidak nak nyeramahi aku gitu. Minta tolong dengan nak coba cari kira-kira lakiku tuh sapi lah yang didengarnya omongannya. Nek akinya, apa gi nek akinya? Ki, tolong aku titip pasan ki. Ceramahilah lakiku yang dak tahu nak sembahyang ya. Katanya akinya payah aku nak nyeramahinya. Nyape di, aku pun dak sembahyang. Sami juga biasanya. Ngandung itu ibadah. Jadi bapak, bini di rumah ya. Umat kita di rumah ya, harus kita hormati, bini kita itu kita hormati. Usah nak terlalu bapak paksa bang, kata bininya. Umat tu tinggal seorang, boleh ke abang tinggal aja di situ dengan kami di rumah. Nak, pokoknya kau ikut aku, kata lakinya. Cobalah bapak pikir, bini kita ya bukan lahir langsung tua. 9 bulan 10 hari numpang di parut umatnya. Dilahirkannya bersimbah darah, disekolahkannya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah sampai S1. Tiba-tiba disarahkannya ke bapak, jadi bini bapak, jadi pendamping bapak. Tiba-tiba dicacakkan, makanya orang gedolok mempunyai anak perempuan banyak, ya macam nak agen. Sampai suke ambil, ya. Sampai suke tarik, bungkus, buntal, sajakan. Punya anak perempuan, makanya hormati ya, jangan terlalu dipaksa. Nah, makanya kita ini laki-laki tidak pernah merasakan ini. Bapak suka merasakan sakitnya ngandung. Tidak suah, ngandung aja dulu. Sebelum ngandung, coba lihat perempuannya. 4 bulan, 4 kali 30 hari kali 4, itu kan 120 hari dah hidup janin. Ketika itulah dia muntah, mual-mual. Karena bayi di dalam dah hidup, dah nerajangkan, akhirnya nak muntah. Muntahnya muntah karing, sian yang dikeluarkan sakit parut luar biasa.
Yang paling orang laki susah kalau bininya yang ngidam. Susah deh. Manilah yang nak dimakan buahnya yang daan musim. Ada kawan datang nanya, Pak Ustadz, biniku tuh emidam. Apa emidamnya? Dia baru bisa tidur mun aku nenggek di atas lemari. Jadi mun dia nak tidur jam 10 jam 9:30 aku dah nenggek. Usah mau Pak mun ada bini ke. Dia dibodoh-bodohi bini ya. Mun ada kalaupun inyan dia midam ge ya ruqyah Pak. Yang ada di kepalanya ya setan. Masa disuruh kita nenggek di atas lemari? Piagi kalak bang aku midam nak tidur di kamar tetangga sebelah. Fred. Ya mun sebang sebuahan siap saya carikan biar tengah malam, tapi mun melanggar syariat ndak boleh. Mun melanggar aturan agama ndak boleh Pak. Usah nak bapak tuluikan. Bang aku midam apa ya? Saya nak makan babi bang. Mani adik ndak bisa. Yang boleh dituluikan selama dia daan melanggar syariat. Paling disiadi nak bapak susahnya. Bini nak melahirkan sakit Pak Ustadz. Paling bapak kulu kilik masih bisa merokok. Bini nak melahirkan. Saya waktu bini saya nak melahirkan justru malah saya takaan ceramah. Saya ceramah di Teluk Keramat Pak. Bini saya di rumah praktek bidan Rosa di Sambas. Jam 8 saya ceramah. Berangkat. Dia dah kerau ke Padau dari jam 11 malam sampai jam 8 pagi teh sakit-sakit. Usap, urut, picik belakangnya. Ya mana maklumlah menamakan kita itu kan baru nak pertama punya anak. Saya ingat ada hadis Nabi, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Apabila surat Yasin dibacakan untuk perkara yang sulit, dimudahkan urusannya oleh Allah. Tetangga sebelah nak melahirkan sulit, bacakan surat Yasin. Tetangga sebelah nak mati payah, bacakan Yasin. Yang dah tua umurnya belum kawin-kawin, bacakan Yasin. Sulit dapat jodoh. Ada ke di situ? Hah? Yang mana orangnya? Coba maju ke tengah situ yo. Lagi ramai itu kami bacakan surat Yasin. Balik dari situ kawin langsung. Di Senturang tuh Bu Nurpala ada kakak ipar saya, mun kanal Cik Tonah namanya. Kakak ipar saya umaknya namanya Cik Tonah. Jadi dia tuh punya neuan. Neuannya tuh udah 2 tahun sakit stroke. Berak di sie, kancing di sie, tidur di sie. Anak-anaknya ndak lagi kuat nak miarenya. Dia nanya ke saya, Pak Ustadz, neuan kami tuh kata dia, udah 2 tahun stroke. Sedaan kuat agak kami nak miarenya. Jadi gimana? Kata saya, betul kita nak minta solusi, betul. Ngumpullah kita semuanya anaknya, bacakan surat Yasin. Niatnya 2. Pertama, ya Allah, jika hidup lebih baik bagi neuanku, sembuhkan dia. Yang kedua, jika mati lebih baik bagi neuanku, matikanlah dia dengan husnul khotimah. Ngumpullah dia tiga anak nih Pak. Dibacakannya surat Yasin neuannya 3 kali bolak-balik. Pas hari ketiga, alhamdulillah mati. Bapak, jadi bapak ya mudah daan kuat agak ngan bini bacakan Yasin. Mati deh. Ibu kayak juga. Mudah rupa ibu melatih laki ya bacakan Yasin mati. Mun kita racuni kan tangkap polisi. Tapi saya harap ceramah itu usah nak salah gunakan. Sayang-sayanglah Pak dengan bini kita. Karena bini kita pun sayang dengan kita. Mun bini dan sayang dengan kita dah lama kita mati Pak. Polahkannya kopi beriknya racun tikus mati. Tapi dia luar biasa. Saya takaan ceramah di sini di Teluk Keramat, bini nak melahirkan. Jam 8 saya ceramah di depan anak SMK waktu ya tahun 2018 belum corona. Diteleponlah adik saya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Abang di mana? Di SMK Teluk Keramat. Bini abang tuh enak melahirkan. Terus aku lagi ceramah. Jadi gimana Bang? Lahir aja lah.
Masa nak nunggu aku balik baru nak lahir? Lahirlah anak saya itu jam 8:21. Langsung saya izin dengan kepala sekolah, lapaskan baju. Saya pakai baju jaket, saya lapas. Langsung saya pakai baju biasa pagi ke Bidan Rosa. Wah, di sini pas masuk saya tanya, permisi kak, cari sampai bang, katanya. Kayak abang dia dengan saya. Saya nak nyari anak saya. Atas namanya siapa pak? Oh bapak Ude. Tadi abang, nampak dari mukanya kecewa gitu. Perasaan saya aja. Oh atas namanya Pak Hatoli ya katanya. Oh ya ada anaknya di lantai 2. Tolonglah hantar di kamar berapa? Kamar 318 pak kata dia. Naiklah. Belum diazankan pak ya kata dia. Bapak tahu ke azan kata. Ditanya nih saya tahu ke azan. Dalam hatiku ndak tahu kau aku ustaz ini. Maklumlah kita kayak baju biasa kayak kan. Nah itu pak dibukakannya lawang kamarnya. Saya lihat anak saya dalam apa namanya ya, open ya. Hah? Opennya malah kue inkubator. Karena di situ kan bayi itu kan pak dia perlu tempat yang hangat. Jangan sampai dia kesajukan. Ada satilan suhunya di sini sekian derajat. Makanya bidannya harus mantau. Jangan ngatur suhu sambil mainkan HP. Tahu-tahu angus anak orang. Itu pak kata dia anaknya, bapak tahu azan kan? Insya Allah tahu, saya azan. Gitu pak, dinya. Kalau mau nak azankannya, tangan kiri bapak pegang belakangnya, tangan kanan bapak meluknya, azankan telinganya belah kanan nih pak. Dia ajarinya lagi saya. Tapi saya bersyukur bidan-bidan kini dah tahulah dia tentang ilmu agama pak. Jadi diazankan. Yang paling mantap ngazankan anak bapak. Usah nak nyuruh dukun. Itu ada orang dukun disuruhnya azan. Makanya saya pun langsung azankan anak saya. Tuh saya azankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tentu dah nyaring gaya. Nyaring gaya terkajut lah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh haid mati saya. Pertama kali ngazankan anak meleleh haid mati saya. Apa yang Pak Ustadz bayangkan? Saat itu kubisikan ke telingamu la ilaha illallah. Nanti pas aku nak mati, kaulah anakku yang membisikkan ke telinga ayah la ilaha illallah. Harus diberitahu ke anak ya. Ya Pak. Ibu saya bini saya beritahu ya. Salah ngomong sikit anak piape. Waktu baru nikah saya langsung pasangan bini saya, Dek, kalau kau lihat nanti abang dah sakaratul maut, bisikanlah ke telinga abang. Apa ya bang? La ilaha illallah. Itu ke bang katanya. Nanti. Nah cepat aja deh saya mati. Oh jadi kalau abang mati nolok, adik bisikan la ilaha illallah ke telinga abang. Oh lah. Mun adik yang nak mati dulu gimana bang? Aku kawin lagi. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, makalah inilah penting bagi kita punya anak yang soleh nanti, supaya pas kita nak mati dibisikannya ke telinga kita la ilaha illallah. Tapi yang dibisikan la ilaha illallah ya, yang sakitnya dah parah, bukan baru nak sakit pala langsung la ilaha illallah. Enggak yang dah parah sakitnya. Jadi mengandung termasuk ibadah. Apalagi pas nak melahirkannya, makanya betapa tidak adilnya Allah kalau hamil itu bukan ibadah. Jadi ibu harus yakin mulai hari itu bahwa hamil itu adalah ibadah. Yang belum hamil lagi, karena itu adalah ibadah. Lalu yang kedua, ada namanya ibadah qalbiyah. Tadi apa namanya ibadahnya? Badaniyah, badan. Yang kedua qalbiyah, hati. Ada lagunya dari A Agim ya. Jagalah hati, jangan kau kotori,
jagalah hati, lentera hidup ini. Wah, ya dari Agim, jaga hati. Amalan hati. Apa contoh amalan hati ya? Pertama, sabar. Itu kopi itu ujian ke, hukuman ke, taguran dari Allah. Hah? Kira-kira apa bedanya ujian, taguran, hukuman? Kalau orang beriman dapat musibah, namanya ujian. Kenapa orang beriman yang diuji? Karena nak naik kelas. Yang ulangannya anak sekolah atau yang daan sekolah? Yang daan sekolah mau ikut ulangan? Nak naik kelas berapa? Jadi yang diuji itu yang sekolah, yang beriman. Karena dia nak naik kelas. Kalau yang daan beriman nak diuji juga, dia nak naik kelas berapa? Jadi kita orang beriman tuh musibah datang ujian. Yang kedua, musibah datang itu sebagai teguran. Kenapa ditegur? Lalai. Siapa yang ditegur ya? Orang yang setengah baik. Di kampung-kampung kita ada orang setengah baik. Sedekah rajin tapi maksiat takun. Sedekah mau tapi korupsinya lebih besar. Baca Quran rajin, ngomongkan orang tiap hari. Ibu-ibu suka ke ngomongkan orang? Suka? Untuk apa ikut BKMT? Bagus berhenti aja. Dah 21 tahun. Kata Bu Nurpalah ikut BKMT. Masih suka ngomongkan orang. Habis pahalanya. Kadang-kadang ya daan ngomong deh. Gedolok mun orang nak ngomongkan orang ya harus jumpe. Kini dah daan perlu. Satu di Pemangkat, satu di Pontianak, satu di Sawas bisa ngomongkan orang. Di mana? Di WA. Update status, posting. Tadi ibu di sampingku ya palsu bincunya. Dibalaslah kawannya. Tang tahu kau. Balas lagi. Lakat di giginya. Ngomongkan kawan. Orang yang setengah baik model gaya ditagur oleh Allah. Nah, jangan sampai yang ketiga dihukum oleh Allah. Kenapa dihukum? Jahat, banyak dosa, bermaksiat kepada Allah. Makanya kita orang yang beriman anggaplah corona itu sebagai ujian dari Allah dan kita berikhtiar, berusaha. Ikhtiar itu tercatat sebagai ibadah, sabar. Ingat Bapak Ibu, sabar itu bukan berarti diam. Itu banyak orang nganggap sabar ya diam. Pak, binimu dilarikan orang, sabar. Anakmu kena perkosa, sabar. Ya bukan sabar, ya bodoh. Sabar ya ada usaha. Ada ke di situ ibu bapak yang ndak suah sakit? Ada? Yang ndak suah sakit ada? Nah, sakit kalau diuji oleh Allah sakit, sabar. Dan saya berpesan bagi yang sehat, kalau ada kawan kita sakit, jenguk. Mainge pasannya, mainge orang sakit usah nak bawakan buah. Kenapa? Habis buah dimakan orang sehat. Nak bawakannya buah pas dia sehat. Yang pertamanya, jenguk orang sakit, usah nak bawakan buah. Bawakan apa Pak Ustaz? Bawakan tanah. Bu, ibu dah berapa lama sakit? Udah seminggu. Gimana ibu semahyang? Aku daan semahyang. Yo, aku bawakan tanah. Tayamum ibu tayamum. Pak, bisa ke minta tolong pegangkan mic bentar. Saya nak nyontohkan tayamum. Dah tahu ke belum tapi? Mana bapaknya? Iya. Minta tolong tuh. Ini cara tayamum. Jadi kawan kita yang sakit tadi ya dibawakan tanah. Tanahnya tanah kering, bukan tanah lecet. Tanah lecet dibawa habis muka kawan galak. Ratu ya. Tanah kering, apalagi musim kering tuh bawakan tanah kering. Pastikan tanahnya si antai kucing. Karena ada tanah ya Pak bagas tai kucing. Bawakanlah dia tadi itu dalam plastik kresek. Bila perlu diampari dengan koran di bawahnya. Ancapkan tangan di atas dabu tanah. Ancapkan, tapuk sekali, tiup.
Pertama ke kaning. Ke kaning situ dia. Dia dibuang ke depan. Ambil lagi sekali tepuk. Gaya dia. Kalau tangan bagaimana? Ambil, ancapkan lagi, tepuk, tiup, taruh di ujung tangan kanan dulu. Sampai siku, naik ke atas, buang ke depan. Untuk kerek, gaya juga. Tepuk, tiup lagi, dari ujung tangan kerek ke belakang siku, naik ke atas, buang. Dah. Solatlah 1 kali tayamum untuk 1 kali solat. Nggak perlu pakai kumur-kumur. Usah nak diambil tanah. Lalu berkumur-kumur. Makan tanah. Nah, itu dia, sabar kalau sakit. Yang kedua, jenguk orang sakit, dimotivasi, disemangati. Kawan yang sakit nanti, kalau ada anggota BKMT yang sakit, disemangati. Saya bukan dokter, saya punya kawan dokter. Saya dah tanya kawan saya, Pak Dokter, sebenarnya yang membuat orang sehat dari sakit, ya faktor obat atau faktor yang lain? Pak Ustadz, kata dia, orang yang sakit, sembuh dia, obat itu cuma 20% membuat orang sehat. Sisanya dari dalam dirinya. Yang kedua, dari lingkungan di sekitarnya. Disemangati orang sakit. Jadi usah nak terlalu jujur. Bu Nurpalah misalkan nanti, aku tuh dah, kata dokter, umurku tinggal lagi seminggu. Gimana menurut ibu? Jangan terlalu jujur. Menurutku memang dah hinyan. Makin cepat kawan mati. Sana cayak gila bu, dokter ya kan cuma ngire-ngire. Kawanku dolok ke, kata dokter tinggal lagi sebulan umurnya. Apa yang terjadi? Dah 2 tahun dah mati-mati masih. Dokter yang ngatakan tinggal sebulan lagi malah dah mati noloi. Malah kawan tetangga sebelahku ya, sehat, dia periksa ke dokter, balik dari rumah sakit lah ngeroto mati. Jadi disemangati, usah nak terlalu jujur. Nah, yang ketiga, kalau menjenguk orang sakit itu Pak, beritahu dia